Serangan udara besar-besaran kembali dilancarkan oleh militer Israel ke wilayah jalur Gaza. Dilaporkan menyebabkan puluhan warga Palestina tewas dan terluka. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Juli bahwa serangan ini tidak hanya menyasar permukiman sipil, namun juga menyasar rumah sakit, tempat ibadah, dan kamp pengungsian. Dilaporkan serangan juga menyasar wilayah selatan Gaza. Puluhan warga mengalami luka dan tewas akibat serangan ke sebuah kamp pengungsian di Jalan 8. Sementara itu, Rumah Sakit Al-Aqsa Martris yang terletak di wilayah tengah Gaza menyatakan kondisi darurat. Pihak rumah sakit mengumumkan bahwa generator utama mereka mengalami kerusakan parah, serta tidak tersedia suku cadang untuk perbaikan. Kondisi kian memprihatinkan karena cadangan bahan bakar yang tersisa diperkirakan hanya cukup untuk beberapa jam ke depan. Hal ini membuat nyawa ratusan pasien termasuk mereka yang berada di unit perawatan intensif berada dalam ancaman serius. Jika rumah sakit benar-benar berhenti beroperasi, maka lebih dari 1,5 juta penduduk di wilayah itu akan kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan vital. Pasukan bersenjata Yaman mengklaim telah berhasil melumpuhkan kapal dagang Magic Seas. Diduga kapal itu memiliki keterkaitan dengan Israel melalui sebuah serangan militer di Laut Merah pada Senin 7 Juli 2025 waktu setempat. Mengutip pada Al-Mayadin, juru bicara militer Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari memberi pernyataan. Ia menjelaskan bahwa operasi tersebut menggunakan 2 kapal tabrawak, 5 rudal balistik dan jelajah serta 3 drone. Sari menyebut bahwa serangan itu mengenai kapal secara langsung hingga menyebabkan kerusakan fatal yang membuatnya tenggelam ke dasar laut. Ia menambahkan bahwa kru kapal telah diberikan kesempatan untuk meninggalkan kapal terlebih dahulu sebelum serangan dilakukan. Dilaporkan pasukan Yaman menegaskan bahwa kapal-kapal milik perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, terutama yang melanggar larangan berlabuh di pelabuhan Palestina yang diduduki, akan terus menjadi target sah operasi militer mereka. Kementerian Kesehatan di Gaza mengumumkan informasi bahwa Organisasi Kesehatan Dunia hanya akan mengatur pengiriman pasokan medis secara terbatas. Mengutip Al Jazeera, pengiriman ini untuk ke sejumlah rumah sakit di jalur Gaza pada Selasa 8 Juli 2025. Diketahui truk-truk yang dijadwalkan tiba tersebut hanya membawa perlengkapan medis, dilaporkan tidak mengangkut bantuan pangan. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan, pasokan ini dianggap sangat penting untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan, terutama dalam penanganan pasien yang terluka dan sakit parah. Mereka juga menyatakan bahwa barang-barang itu sangat dibutuhkan demi menyelamatkan nyawa, terutama di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung akibat serangan intensif ke infrastruktur kesehatan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga menyampaikan imbauan kepada seluruh warga Gaza. Mereka meminta agar masyarakat tidak mengganggu jalannya konvoi, serta memastikan truk-truk bantuan dapat mencapai rumah sakit dengan selamat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip Al Jazeera pada 8 Juli, pertemuan ini menjadi yang ketiga kalinya pada tahun ini. Dengan isu utama yang akan dibahas adalah perang berkepanjangan Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 21 bulan. Pertemuan ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana Trump akan menekan Israel untuk menghentikan konflik yang telah menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil Palestina. Kenneth Roth, profesor tamu, menilai bahwa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joe Biden gagal untuk mengambil sikap tegas terhadap agresi Israel di Gaza. Menurut Roth, Biden tidak benar-benar memberi tekanan dengan mengaitkan bantuan militer atau penjualan senjata kepada Israel karena khawatir akan dampak politiknya dari kelompok sayap kanan di AS. Berbeda dengan Biden, Roth menilai bahwa Trump memiliki posisi yang lebih kuat untuk menekan Israel. Menurutnya, pemerintahan Israel saat ini tidak memiliki pilihan lain selain tetap bersekutu dengan Trump. Roth menjelaskan bahwa karena tidak ada lagi tokoh politik di kanan Trump yang bisa dijadikan sandaran oleh pemerintah Israel, maka ketika Trump memberi tekanan, Israel tidak punya pilihan selain meresponsnya.